Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Farhani, Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. Peserta Latsar CPNS Kabupaten Balangan tahun 2025, Angkatan Pertama, Kelompok 2, NDH 15, Media Iswara, Bapak Dr. Zainal Fanani, MED. Pada kegiatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas individu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tugas penata kelola sistem dan teknologi informasi terdapat di Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 Bab 3 Pasal 9 Ayat 13, yaitu tugas Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi adalah menjamin tersedianya layanan sistem informasi dan teknologi informasi yang andal, aman, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Adapun uraian tugas di sini ada 10 poin. Yang pertama, menyusun rencana strategis dan operasional pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi. 2. Melakukan integrasi antar sistem dan interoperabilitas data. 3. Mengolah struktur basis data dan aksesnya. 4. Menjamin ketersediaan, integritas, dan pengolahan data organisasi. 5. Mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 6. Mengembangkan dan mengelola sistem yang memungkinkan integrasi antara berbagai aplikasi atau sistem di instansi pemerintah yang berbeda guna mempermudah koordinasi dan pertukaran informasi. 7. Mendukung inisiatif pemerintah pusat dalam hal interoperabilitas antar sistem pemerintahan. 8. Membimbing dan mengarahkan staf terkait dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan aplikasi yang mendukung tugas-tugas administratif pemerintahan. 9. Melakukan pemanfaatan media informasi sebagai sarana penyampaian informasi. 10. Mengelola dan memastikan perlindungan data dan informasi penting yang dimiliki oleh instansi pemerintah sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku. Di sini saya memiliki 5 isu berdasarkan tupoksi penata kelola sistem dan teknologi informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan sistem yang menunjukkan integrasi antara berbagai aplikasi atau sistem di instansi pemerintah yang berbeda. 2. Belum optimalnya ketersediaan, integritas, pengolahan data organisasi. 3. Belum optimalnya pembimbingan dan pengarahan staf terkait dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan aplikasi yang mendukung tugas-tugas administratif pemerintahan. 4. Belum optimalnya sistem evaluasi kinerja berbasis hasil. 5. Belum optimalnya mengelola dan memastikan perlindungan data dan informasi yang penting yang dimiliki oleh instansi pemerintahan. Pada kegiatan kali ini, saya akan menganalisis isu tersebut dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan adalah alat analisis masalah untuk mengidentifikasikan dan menganalisis isu-isu yang perlu diatasi. Dalam tabel ini ada 5 isu tersebut. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan sistem yang memungkinkan integrasi antara berbagai aplikasi atau sistem di instansi pemerintahan yang berbeda. Untuk aktualnya, saya memberikan nilai 4, problematiknya 3, kelayakannya 3, dan kelayakannya ada 2, dengan total 12 dan memiliki ranking keempat. Dengan isu nomor 2, belum optimalnya ketersediaan integritas pengolahan data organisasi. Untuk nilai aktualnya, saya memberikan nilai 5. Untuk problematiknya ada nilai 4, ada kekhalayakannya ada 3, dan kelayakannya ada 4, dengan total 16 dengan memiliki ranking 1. Dengan isu ketiga,
Belum optimalnya pembimbingan dan pengarahan SAP terkait dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan aplikasi yang mendukung tugas-tugas administratif pemerintahan. Pada aktualnya saya memberikan nilai 4, pada problematiknya saya memberikan nilai 3, pada kekhalayakannya ada 3, dan layaknya ada 3, dengan total nilai 13 dan memiliki ranking 3. Dalam isu 4, ada belum optimalnya sistem evaluasi kinerja berbasis hasil dengan nilai aktualnya 3, problematiknya 2, layaknya 3, dan layaknya ada 3, dengan total 11, ranking 5. Dan isu terakhir ada isu belum optimalnya mengolah dan memastikan perlindungan data dan informasi penting yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Dengan nilai aktualnya 4, problematiknya 4, kelayakannya 3, dan kelayakan ada 4, dengan total nilai 15 dan ranking 2. Setelah kita menganalisis isu dengan metode APKL tadi, maka kita mendapatkan 3 peringkat isu yang tertinggi. Nah, setelah kita mendapatkan 3 tadi, kita analisis lagi dengan isu USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Jadi, dengan metode USG ini, saya memiliki nilai-nilai lagi. Jadi, pada isu pertama, belum optimalnya ketersediaan integritas pengolahan data organisasi. Dengan urgensinya ada 5, dengan seriousness-nya ada 4, dengan growth-nya ada 5. Totalnya 14 dengan ranking pertama. Dengan isu kedua, belum optimalnya mengelola dan memastikan perlindungan data dan informasi penting yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Pada urgensinya saya memberikan nilai 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, dengan total nilai 12 dengan ranking 2. Dari isu ketiga, belum optimalnya pembimbingan pengarahan staf terkait dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan aplikasi yang mendukung tugas-tugas administratif pemerintahan. Dengan nilai urgensinya 4, seriousness-nya ada 3, dan growth-nya ada 4. Total nilainya ada 11 dan ranking ketiga. Setelah kita menganalisis masalah dengan metode USG tadi, kita mendapatkan satu isu yang nilainya tertinggi, yaitu belum optimalnya ketersediaan integritas pengolahan data organisasi. Nah, lalu kita bikin analisis lagi dengan metode fishbone diagram, yang mana memudahkan untuk menganalisis akar penyebab suatu masalah dengan memetakan hubungan-hubungan sebab dan akibatnya secara detail, mirip seperti bentuk tulang ikan. Nah, di sini kan ada man, yaitu manusianya, faktor manusia yang terlibat, yaitu minimnya SDM yang menangani data informasi tersebut. Yang kedua ada material, yaitu bahan baku atau komponen yang digunakan, yang mana data yang diterima hanya data murni nih, belum ada pengelompokan atau pengolahan data berdasarkan permintaan dari beberapa pihak. Yang ketiga ada metode, yaitu cara kerja atau prosedur yang ditetapkan. Nah, prosedurnya adalah proses input dan validasi data dilakukan secara manual, yang mana kalau manual ini kita cukup membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat-sangat banyak kan. Nah, maka dari itu kita akan mengefektifkan supaya tenaga dan waktu itu tidak terbuang sia-sia gitu. Dan yang terakhir ada mesin atau peralatan yang digunakan. Minimnya pemanfaatan tools digital untuk membantu pengolahan data, contohnya seperti Excel. Nah, seperti itu. Alternatif pemecahan masalah dengan masalah utama tadi belum optimalnya ketersediaan integritas pengolahan data organisasi. Nah, dengan akar masalahnya
tadi, men, yaitu minimnya sumber daya manusia yang menangani data informasi. Dengan alternatif pemecahan masalahnya dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sambil membangun budaya pengelolaan data bersama. Yang kedua, proses input dan validasi data dilakukan secara manual menggunakan validasi dengan alternatif pemecahan masalah menggunakan validasi data di Excel sehingga dapat mengefisiensi waktu tadi dan tenaga. Akar masalah pada data yang diterima hanya data murni, belum ada pengelompokan atau pengolahan data berdasarkan permintaan. Dengan alternatif pemecahan masalahnya menggunakan fitur pengolahan data di Excel atau Google Sheet seperti pivot table sehingga memudahkan dalam pemenuhan data yang diinginkan. Yang terakhir, minimnya pemanfaatan tools digital untuk membantu pengelolaan data. Alternatif pemecahannya adalah melakukan digitalisasi pemanfaat tools tadi, seperti Excel. Demikian presentasi dari saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dengan Widya Iswara, Bapak Dr. Zainal Fanani, MED. Semoga apa yang kegiatan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.